Minta tolong yang lain, kameranya dinyalakan dulu. Tadi memang 22 orang siswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabik. Ya. Ini sudah semua 30 orang. Suara Bapak kedengaran? Suara Bapak kedengaran? Siap. Jadi Oke. Ya, kedengaran. kita mulai ya. Siap, jelas, Pak. Oke. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas sudah, Pak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin sebagian sudah ada yang nonton video Bapak di YouTube untuk pembahasan hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sebagian sudah ada yang sudah nonton video Bapak sebelumnya, tapi Bapak akan ulang lagi buat yang belum nonton juga. Hari ini kita akan bahas industri matematika dan notasi sigma. Pembahasannya kurang lebih sama dengan kelas yang lain. Ya, di industri matematika ini kita bahas nanti ada 3 bagian. Yang pertama berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian. Nah, hari ini Bapak hanya bahas singkat saja tentang industri matematika. Nah, di sini industri matematika secara prinsip sebenarnya yang kita gunakan cukup ini saja. Hanya membuktikan kebenaran suatu pernyataan saja. Jadi nanti di sini di induksi itu sudah ada rumus, hanya tinggal kita buktikan saja secara prinsip induksi matematika. Oke, pembuktian matematika kurang lebih ada 2 langkah seperti di sini. Ya, langkah yang pertama itu kita sebut langkah basis. Sedangkan langkah yang kedua kita sebut dengan langkah induksi. Nah, untuk langkah basis sendiri kita hanya menentukan nilai dari N sama dengan A sama dengan 1. Sedangkan untuk langkah induksi kita melakukan 2 langkah. Yang pertama N sama dengan K. N sama dengan K ini kita anggap sebagai suatu kebenaran. Kemudian nanti dibuktikan lagi jika nanti rumusnya kita tambahkan 1 rumus lagi, tapi kita rubah dengan N sama dengan K plus 1. Rangkumannya kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, dalam induksi matematika untuk langkah basis sendiri, nilai A itu bisa saja ada syarat seperti ini. Lebih besar sama dengan 3 misalkan. Nah, berarti nanti di sini nilai yang 1 ini kita sesuaikan dengan ini. Karena A-nya lebih besar sama dengan 3, berarti nilai A atau nilainya N itu bisa kita tulis sama dengan 3. Jadi tidak selalu bernilai 1 ya. Jadi bisa berubah sesuai dengan syarat yang ada nanti. Oke, itu untuk yang A. Sedangkan untuk yang N sama dengan K semuanya sama tetap. Jadi kita merubah N sama dengan K. Sedangkan untuk N sama dengan K plus 1 nanti kita ada penambahan rumus lagi. Baru kita rubah dengan N sama dengan K plus 1. Oke, ini tugas buat kalian nanti. Untuk yang sudah mengerjakannya tidak usah. Karena kemarin Bapak lihat di pengumpulan tugas ada 2 orang sudah mengumpulkan dari IPA 2. Jadi untuk notasi sigma ini ada sifat-sifat. Yang ada buku paket bisa cek di halaman 7 dan 8 buku Erlangga yang Bapak pernah sampaikan di tugas 1 sebelumnya di video pertama. Ya. Sifatnya ada 9. Kita mulai dari sifat yang pertama. Nah, di sifat pertama ini kita merubah, di sini ada sigma. Jadi cara bacanya ini sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk UI. UI di sini adalah suatu fungsi. Jadi kalau fungsinya hanya UI saja, maka yang diganti hanya I saja. Nah, di sini UI berarti jadinya U1 ditambah karena sigma U2 dan seterusnya sampai nanti penambahan terakhir adalah UN. Kenapa UN? Karena ini batas atasnya adalah N. Sedangkan batas bawah dimulai dari 1. Maka di sini kita mulai dari angka 1. Itu untuk sifat pertama. Untuk sifat yang kedua, di sini hanya penjelasan bahwa dalam notasi sigma untuk batas bawah itu variabelnya bisa berbeda-beda. Bisa I, bisa J. Nah, jadi misalkan nanti hurufnya kita ganti misalkan sigma Z. Sigma Z sama dengan 1. Maka nanti yang kita rubah adalah yang variabelnya ada Z-nya. Misalkan ada 4
Misalkan 4 AZ. Berarti ini nanti perubahannya cukup yang Z saja. Berarti nanti tetap 4A dikali dengan 1. Oke, ditambah lagi nanti berarti 4A dikali dengan 2. Sesuai batas atas nanti. Berapa penyembah terakhirnya ya. Oke, untuk sifat yang ketiga, di sini jelas, ini ada konstanta. Kenapa jadi Cn? Karena untuk sifat ketiga, kita kalau hanya menemukan konstanta saja, tinggal dikalikan dengan batas atas. Sehingga muncullah Cn di sini. Oke, untuk sifat yang keempat sekarang. Nah, di sifat yang keempat, ini hanya beda penempatan saja. Jadi kalau tadi hanya konstanta, jika ada konstanta bertemu dengan fungsi UI, maka C ini atau konstanta bisa diletakkan sebelah kirinya sigma. Ini ada sigma, sebelah kiri boleh konstanta. Supaya nanti menghitungnya lebih mudah. Jadi kita selesaikan dulu yang sigma UI-nya dulu, baru nanti kita kalikan dengan konstanta. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke sifat nomor 5. Ya, di sifat nomor 5 ini konsepnya sama dengan ini. Jadi kalau notasi sigma kita simbolkan A, berarti A ini kita kalikan ke 3. A-nya dikalikan ke 3, A-nya dikalikan ke Z. Sehingga di sini sigma dengan U jadi ini. Kemudian sigma dengan V jadinya ini. Nah, itu untuk sifat yang nomor 5. Untuk sifat nomor 6, penjelasannya kurang lebih sama dengan sifat nomor 5. Jadi di sini bedanya adalah bilangan berpangkat. Di sini hanya bilangan kuadrat. Jadi karena A plus B, kita kuadratkan. Berarti di sini munculnya adalah A kuadrat ditambah 2AB baru ditambah dengan B kuadrat. Ya, Bapak tidak menggunakan simbol U dan V karena agak susah membedakannya kalau Bapak tulis. Nah, jadi kalau di sini kita sudah punya A kuadrat, berarti di sini simbolnya adalah UI kuadrat. Diberi notasi sigma. Di sini ada 2AB, berarti ada konstanta di sini dan juga ada fungsi. Dengan disebutkan dengan UI untuk yang di rumus atas. Sehingga di sini kalau konstanta dengan fungsi, maka konstanta boleh letakkan sebelah kiri. Nah, sisanya letakkan sebelah kanan untuk fungsinya. Sedangkan B kuadrat itu sama dengan B kuadrat. Oke, itu untuk yang sifat ke-6. Nah, sekarang sifat yang ke-7. Di sifat yang ke-7 ini, yang perlu dicek adalah fungsinya harus sama, atau formulanya harus sama, sama-sama UI. Kalau ini sudah sama, bisa kita lanjut. Tapi kalau beda, nggak usah dilanjut. Ya. Berarti beda, tidak bisa diterapkan untuk sifat nomor 7. Tapi kalau UI-nya sudah sama, sama formulanya, maka kita cek lagi batas atas dan batas bawahnya. Kalau batas atasnya selisih cuma 1, ya, misalkan cuma selisih 1 saja, misalkan di sini angkanya adalah 3, kemudian di sini angkanya 4, berarti rumus ini bisa menerapkan sifat nomor 7. Karena batas atas dan bawah bedanya hanya 1, fungsinya juga sama-sama UI, maka bisa kita ringkas. Berarti di sini batas bawahnya kita mulai dari yang paling kecil. I sama dengan 1.
sigma I sama dengan 1. Batas atas yang paling tinggi adalah M. Berarti kita gunakan yang M batas atasnya. Berarti sigma I sama dengan 1 sampai dengan M untuk UI. Nah, jadi kalau ada dua rumus sigma dijumlahkan, kemudian memenuhi syarat sifat nomor 7, maka bisa kita hitung dengan cara seperti ini saja. Jadi boleh langsung menggunakan sifat yang ke-7 ini. Jadi lebih mudah menghitungnya. Tidak perlu menghitung satu persatu. Karena agak lama. Karena kita tahu sifat 7, maka tinggal digabung saja. Sehingga hitungnya lebih mudah seperti ini. Oke, kita lanjut ke notasi sigma yang nomor 8 dan 9. Nah, di nomor 8, di sini biasanya untuk soal itu merubah batas bawah atau batas atas. Jadi kalau batas bawahnya atau batas atasnya kita kurangi 1, ini kan min 1. Atau misalkan batas bawahnya kita jumlahkan, yang ini adalah plus 1. Nah, kalau batas bawah dikurangi 1, maka batas atas dikurangi 1. Kalau batas bawah kita tambah 1, batas atas juga ditambah 1. Yang membedakan adalah di formula. Kalau batasnya kita kurangi, maka formulanya atau fungsinya kita tambah. Jadi kalau min 1 tambah 1. Kalau min 2 berarti tambah 2. Nah, sedangkan kalau ini plus, maka di sini berubah jadi min untuk fungsinya. Jadi kalau dijumlahkan fungsinya, maka kalau yang dijumlahkan batas bawah dan atas, maka fungsinya dikurangi. Kalau batasnya dikurangi, maka fungsinya kita tambahkan. Nah, untuk sifat nomor 9, ini hanya sebatas beda penulisan saja. Nanti model seperti ini akan kita buktikan di induksi matematika. Jadi misalkan kita punya ada 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai n misalkan. Apakah rumus ini sama dengan n dikalikan n plus 1? Misalkan seperti ini soal. Kalau misalkan mau diringkas, penulisannya bisa seperti ini. Jadi sigma, ini misalkan kita kalau kita menggunakan huruf I di sini, berarti I sama dengan 1 sampai dengan N. Berarti rumusnya atau formulanya di sini I. Berarti ini dibuktikan apakah sama dengan N dalam kurung N plus 1. Nah, jadi bentuk yang ini, yang panjang ini, boleh disingkat dengan notasi sigma seperti ini, atau sebaliknya. Jadi yang disuruh ubah adalah I, berarti 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah N yang terakhir. Itu nanti akan kita buktikan apakah sama dengan formula ini. Nah, pembuktiannya nanti ada di induksi matematika. So, untuk yang sifat nomor 9. Nah, nanti tugas kalian adalah membuat 1 buah contoh. Nah, jadi kalian buat 1 buah contoh dari masing-masing sifat notasi sigma. Dari masing-masing sifat notasi sigma, kalian buat 1 contoh. Di buku tulis masing-masing ya. Untuk bukunya, matematika boleh melanjutkan dari kelas 10. Atau misalkan buku baru cukup 1 saja. Oke, ini formatnya, jadi tulis dulu sifat 1 sampai 9 apa saja. Kalau sudah ditulis, jadi kalian buat terpisah sifatnya dulu. Kalau baru kemudian nanti di halaman selanjutnya atau jawab berikutnya baru contohnya. Jadi jangan sifat kemudian contoh, dipisah. Jadi sifat dulu baru nanti contohnya ya. Nah, di sini nanti setiap tugas harus ada identitas. Jadi kalau halaman 1, halaman 2, identitas ini masukkan ke setiap halaman. Seperti ini. Kalau ada 3 sampai 4 halaman, ya sama.
halaman 3 dan halaman 4 masukkan saja lagi. Sehingga nanti kalau di foto Bapak bisa lihat ini tugasnya siapa. Nah, untuk penguploadan tugas, batas maksimumnya adalah 1 MB. Nggak boleh lebih. Ini maksimumnya. Ini maksimum 1 MB ini. Nggak boleh lebih. Nanti uploadnya di sini. Nah, di s.id/up mpkw. Setiap halaman difoto kemudian diupload. Oke, itu untuk pembahasan notasi sigma. Untuk materi presentasinya bisa ditonton lagi di YouTube sini. Ada di s.id/n kecil, A besar, U kecil, K besar. Nanti bisa dicek lagi. Kemudian hasil diskusi video konferensi kita hari ini nanti akan Bapak upload juga. Jadi kalau tadi sempat, tadi Bapak menjelaskan apa, bisa dilihat lagi di situ. Karena di link ini hanya berisikan materi saja, tidak ada penjelasannya. Oke, itu untuk pertemuan hari ini. Bapak akan tampilkan sedikit tentang induksi matematika yang berupa barisan. Ya. Induksi matematika yang berupa barisan, kurang lebih contoh soalnya seperti ini nanti. Jadi di sini ada soal. Ini yang berupa barisan ya, nanti kita bahas pertemuan berikutnya. Jadi di sini nanti ada soal buktikan. Apakah sama dengan nilai setengah N kali N plus 1. Nah, cara pembuktiannya nanti sama. Kita cari dulu N sama dengan 1, karena tidak ada syarat khusus. Nanti N-nya tinggal diganti saja dengan 1. Kalau ruas kiri kanan benar, berarti ini juga benar. Itu langkah pertama. Nanti langkah yang kedua, nah untuk yang di langkah kedua ini, nanti kalian tinggal merubah yang N sama dengan K. Jadi ditulis kembali, ini tulis lagi, cuman setelah ditulis lagi, nanti kita ganti. Yang N diganti jadi K. Ya, semuanya kita ganti. Pokoknya yang ada N-nya diganti saja jadi K. Nah, ini juga kita anggap benar. Ini masih hipotesa yang di sini. Di N sama dengan K itu hanya hipotesa saja. Nanti yang N sama dengan K ini kita buktikan pada tahap induksi yang ketiga ini. Nah, nanti kita buktikan di sini. Nah, di sini kan sudah tadi N sama dengan K, rumusnya ini tadi yang kita hitung sebelumnya. Nah, kita akan buktikan untuk N sama dengan K plus 1. Nah, caranya adalah ini tulis ulang. Ditulis ulang saja. Nanti ditambah satu rumus lagi. Kan rumus dasarnya tadi N. Maka kita tambah satu rumus lagi. N ini yang akan kita ganti dengan K plus 1. Untuk pembuktiannya. Apakah rumus ini sudah benar atau tidak nanti. Sedangkan hasilnya kita tetapkan seperti ini juga. Sesuai soal. Setengah N dalam kurung N plus 1. Baru yang ini kita ganti jadi K plus 1, K plus 1. Yang ini ada di sini. Ya, K plus 1. Kurang lebih nanti penghitungannya seperti itu. Nah, yang Bapak beri kotak ini, nah, untuk yang ini, yang kuning ini, kita ganti jadi yang ini. Setengah K, K plus 1. Karena tadi yang Bapak beri garis bawah, itu kan di N sama dengan K plus 1 sama dengan ini. Nah, maka dirubah saja, tinggal dirubah. Baru nanti disamakan penyebut, dihitung, sampai ketemu. Kalau ruas kiri, saya ganti warna aja. Nanti kalau kita hitung ketemu ruas kirinya sama dengan ruas kanan, berarti rumus ini benar. Berarti dari yang N sama dengan 1, N sama dengan K, dan N sama dengan K plus 1, semuanya benar. Berarti untuk PN ini simbol dari soal yang tadi. Berarti kita anggap rumus ini benar. Seperti itu.
Kurang lebih untuk induksi matematika nanti seperti itu. Untuk pembahasan lebih lanjutnya nanti kita akan Bapak share videonya untuk pertemuan berikutnya. Ya. Karena untuk video conference Bapak jatah 1 KD itu 1 kali video conference. Supaya tidak cepat habis kuotanya ya. Oke. Nah, itu saja presentasi dari Bapak. Kalau ada pertanyaan nanti bisa sampai lalu ditanyakan melalui WhatsApp. Karena kalau video conference ini kayaknya agak susah untuk audionya. Nanti misalkan ada yang kurang jelas, boleh WA Bapak. Kalau mau diskusi pakai video call lewat WA, silahkan. Tapi WA dulu. Khawatir Bapak tidak bisa pada saat itu ya. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak, Pak. Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, Bapak cukupkan untuk video conference kita pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan atau suara yang terputus-putus karena koneksi internetnya. Sampai di sini saja perjumpaan kita hari ini. Tugasnya silakan dikerjakan. Hari ini lebih bagus nilainya, tapi maksimal pengumpulannya adalah pertemuan berikutnya. Jadi kalau IPA 2 nanti misalkan hari Rabu, maka hari Rabu itu batas pengumpulan terakhir nanti. Dan setiap hari nilai ini berkurang. Misal maksimal hari ini adalah 95. Kalau dikumpulkan lusa, berarti nilainya berkurang 2 poin. Berarti maksimal 93. Kalau mundur lagi jadi 3 hari, berkurang 2 poin lagi. Terus sampai nanti ke batas KKM di hari terakhir. Ya. Jadi silakan kalian manage sendiri waktu mengerjakan tugasnya. Biar lebih enak ya. Oke, itu saja dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.